Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke ruangan ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersibatlah diraih jelas kerajaan langit, jelas kerajaan bumi. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini kita kedatangan tamu Prof. Amel dan bersama Ibu, dan tadi kita telah membicarakan, telah mendengar surat juz ke-6, itu surat An-Nisa dan surat Al-Maidah yang dipimpin oleh adik kita Wahyu. Para pemirsa yang berbahagia, juz ke-6 dimulai pada ayat 148 surat An-Nisa dan berakhir ayat ke-81 surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah diturunkan bertahun-tahun setelah surat An-Nisa, pada tahap yang sangat berbeda dalam kehidupan Nabi. Surat Al-Maidah adalah salah satu surat terakhir yang diturunkan selama tahun-tahun terakhir era kenabian. Para pemirsa, surah ini diturunkan setelah penaklukan kota Mekah, ketika umat Islam akhirnya berada pada posisi kekuasaan. Selama fase kekuasaan ini, Nabi mulai mengirim surat kepada raja-raja berbagai negara untuk mengundang mereka dan rakyatnya agar masuk Islam. Tema dari surah Al-Maidah mencerminkan waktu di mana ia diturunkan. Para pemirsa yang berbahagia, beberapa surah pertama Al-Quran memberi kita gambaran sekilas tentang fase sejarah Madinah. Surah Al-Baqarah menunjukkan kepada kita seperti apa Islam sebelum Perang Badar. Sedangkan surah Ali Imran dan surah An-Nisa menunjukkan kepada kita sekilas kehidupan setelah Perang Uhud. Surah Al-Maidah kemudian menunjukkan kepada kita fase terakhir dari dakwah dan penyempurnaan hukum syariah setelah penaklukan kota Mekah. Surah Al-Maidah pada dasarnya berkisar pada dua tema, yaitu hukum terakhir Islam dan prinsip-prinsip dakwah kepada ahli kitab dan bangsa-bangsa lain. Karena ini adalah surah panjang terakhir yang diturunkan, surah ini berisi banyak rincian tentang berbagai hukum Islam, termasuk hukum makanan, hukum pernikahan, hukum haji, hukum pidana, serta dasar dan kerangka spiritual dari hukum-hukum tersebut. Surah ini dimulai dengan seruan kepada kita untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah. Ini adalah seruan bagi kita untuk menganggap serius hukum syariah dan mentaatinya.
termasuk memenuhi perjanjian kita dengan manusia, karena itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Para pemirsa, ayat ini kemudian diikuti oleh serangkaian ayat yang menjelaskan hukum terakhir Islam. Dalam ayat-ayat ini Allah memberitahu kita tentang jenis makanan yang boleh kita makan serta yang dilarang. Kemudian izin untuk memakan makanan yang disembelih oleh ahli kitab, dan untuk menikahi wanita suci ahli kitab juga diwahyukan dalam surat ini. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana umat Islam hidup rukun dengan ahli kitab di masyarakat pasca Hudaybiyah. Dua surah sebelumnya mengingatkan kita bahwa kemenangan terletak pada ketaatan kepada Allah. Dalam surah ini diturunkan setelah kemenangan, termasuk mengingat bahwa Allah memenuhi janjinya itu dengan menaklukkan kota Mekah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian dan perjanjiannya yang telah Dia janjikan dengan kalian. Ketika kalian berkata, kami mendengar dan kami taat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Para pemirsa yang berbahagia, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerang kalian dengan tangan mereka, lalu Allah menahan tangan mereka dari kalian. Maka bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Para pemirsa dan sahabat-sahabat saya, di antara dua ayat ini Allah mengingatkan kita untuk tetap teguh pada keadilan, tidak membiarkan kebencian kita kepada siapapun yang menyebabkan kita berlaku tidak adil. Maka sangatlah penting bahwa ayat ini diturunkan setelah umat Islam berjaya, karena orang-orang sering melakukan ketidakadilan setelah mendapatkan kekuasaan. Ayat ini merupakan pengingat yang kuat bagi umat Islam untuk tetap berkomitmen pada keadilan, terutama ketika kita memiliki kekuatan yang untuk menindas. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan, karena Allah bersaksi dengan adil, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Teman-temanku yang berbahagia, sebagian besar dari surah ini berfokus pada kisah Yesus, karena umat Islam lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang Kristen pada fase ini. Pengingat tentang tauhid dan bagaimana mengajak orang Kristen ke Islam sering muncul di sepanjang surah ini. Surat Al-Maidah juga memuat kisah Qabil dan Habil, dua putra Adam. Kisah pembunuhan pertama di dunia ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kekuasaan serta keserakahan tidak boleh merusak kita,
dan menyebabkan kita menindas siapapun. Pada bagian ini mencakup mengingat terkenal bahwa membunuh satu orang yang tidak bersalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu jiwa setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Makanya sebagai penutup, surat Al-Maidah adalah pengingat bagaimana seharusnya umat Islam beroperasi ketika kita berada dalam posisi kekuasaan. Keadilan, pengabdian pada hukum, dakwah, dan pemenuhan perjanjian, semuanya tetap, tidak peduli berapa besar kekuasaan dunia yang mereka peroleh. Sidang jemaah yang berbahagia, untuk mengakhiri tausiah kita malam ini, saya ketikkan bahwa juz 6 adalah bagian dari Al-Quran yang mengandung beberapa surah, termasuk surat Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Membaca dan merenungkan isi juz 6 ini bisa memberi kita banyak hikmah dan bisa memberikan petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.